Sebuah novel yang berjudul Akuisisi, ditulis oleh Agustus Saninugroho ini, ada satu kutipan yang penting untuk disampaikan dalam novel ini. Disebutkan bahwa kemewahan sejalan dengan kerja keras. Kepercayaan berbatas tipis dengan pengkhianatan dan kecurangan. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Prolog, Progresif Logis, pantik ide maju dengan logika. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini karena kita akan membahas beragam tema dari politik, hukum, ekonomi maupun isu-isu kebudayaan. Kali ini kita akan mengulas sebuah novel yang saya kira menarik karena berkaitan dengan aspek bisnis. Sebuah novel yang berjudul Akuisisi, ditulis oleh Agustus Saninugroho ini menjelaskan kerumitan dan dinamika proses akuisisi sebuah perusahaan dengan hal-hal yang melatarinya. Ada satu kutipan yang penting untuk disampaikan dalam novel ini. Disebutkan bahwa kemewahan sejalan dengan kerja keras. Kepercayaan berbatas tipis dengan pengkhianatan dan kecurangan. Ini kan jamak kan kalau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang saling percaya kemudian berantem, kemudian menjadi musuh. Atau sebaliknya, ada yang bermusuhan, lalu seiring waktu kemudian mereka menjadi teman. Untuk membaca novel ini sepertinya tidak butuh satu latar belakang keilmuan tertentu, karena penulisnya mampu untuk mengemas bahasa novel ini dengan sangat sederhana dan gampang untuk dipahami. Teman-teman semua, novel ini pada intinya menceritakan terkait dengan dinamika dan lika-liku proses akuisisi sebuah perusahaan yang nyaris bangkrut. Digambarkan bahwa ada sebuah perusahaan yang bernama PT Meta Food Company atau MFC, dimiliki oleh seorang pengusaha besar pada masanya yang bernama Wawan Kusumo atau juga sering dipanggil dengan Om Wan. Namun seiring waktu, karena persaingan serta salah kelola, perusahaan ini mengalami nyaris kebangkrutan sehingga nilai jualnya itu merosot. Pada posisi inilah ada sekelompok profesional muda yang berlatar belakang hukum dan bisnis bersepakat untuk membeli perusahaan ini. Mungkin akan menjadi klise ya kalau proses akuisisi itu kan berjalan dengan lancar begitu. Mereka bersepakat kemudian berpindah ke pemilikan. Namun faktanya kan proses akuisisi itu kan tidak semudah itu. Prosesnya itu sangat rumit. Apalagi kalau misalkan berbicara kesepakatan masalah harga. Akan ada beragam dinamika, ada intrik, persekongkolan, kecurangan dan seterusnya. Ini kan fakta-fakta yang memang seringkali terjadi kan dalam dunia bisnis. Penjual dan pembeli itu kan akan memiliki kepentingan yang saling bersilangan. Penjual ingin harganya itu dijual dengan sangat tinggi, sementara kan pembeli ingin membeli itu dengan harga yang serendah mungkin. Ini ya klausula baku dalam hukum ekonomi, dan ini kan memang dalam kehidupan sehari-hari kan ini kan hal-hal yang pasti terjadi. Dalam novel ini juga disampaikan bahwa Om Wan ini memiliki seorang penasihat muda yang bernama Rani, sangat dipercayai, bahkan melebihi kepercayaan Om Wan pada anak dan menantunya. Dari sisi calon pembeli, sekelompok profesional muda yang dikoordinasi oleh Teguh berembuk dengan teman-temannya ya. Di situ ada Tony, ada Rio, sama ada Panca. Mereka kemudian melakukan beragam upaya, bahkan bila perlu melakukan rekayasa agar Om Wan itu mau melepas atau menjual perusahaan itu kepada mereka. Ya memang mereka melakukan hal-hal yang perlu, seperti misalkan mengecek ya kesehatan dari perusahaan itu, kemudian melakukan analisis risiko, bagaimana aspek perpajakan perusahaan itu, utang piutang dan sebagainya.
dinamika dan intrik yang terjadi dalam novel ini menjadi sangat menarik karena dibumbui dengan dinamika orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi diceritakan bahwa dalam novel ini ada kehadiran sosok Lala, sekretaris dari Roni yang kemudian mengkapitalisasi kecantikannya untuk tujuan-tujuan personal. Lala ini memiliki affairs atau hubungan terlarang dengan salah satu dari si calon pembeli tadi itu. Jadi Lala bersama dengan Panca menjalin sebuah asmara yang terlarang, yang kemudian asmara itu bahkan nyaris membahayakan tujuan akhir dari proses akuisisi ini. Karena Lala ini kan sekretaris dari Roni, sementara Roni ini kan pihak yang ditunjuk oleh Om Wan maupun Teguh bersama-sama dengan temannya untuk melancarkan proses akuisisi ini. Tentu kan dalam posisi seperti ini kan menjadi bias. Padahal Roni selaku mediator ya harusnya kan netral. Ini juga kan kalau kita melihat ya bagaimana hubungan terlarang ya antara Lala dengan Panca ini sangat relate dengan kehidupan urban di kota besar. Perselingkuhan itu sesuatu yang sangat rawan terjadi gitu. Bahkan sebelum terjadinya perselingkuhan, relasi mereka itu bersifat transaksional. Jadi Lala diceritakan dengan dia mengkapitalisasi kelebihan fisiknya itu justru untuk menopang gaya hidupnya. Ini kan seringkali kita temukan kan, barangkali juga teman-teman dalam lingkungan kehidupan profesional di kantor juga ya mendengar juga kan rumor-rumor yang seperti ini. Namun yang lebih mengagetkan, ternyata skandal itu juga terjadi antara Om Wan dengan Rani. Kita barangkali akan kaget, kok bisa sih Om Wan yang sudah sangat sepuh itu memiliki sebuah asmara yang terlarang dengan Rani begitu, penasihatnya yang jauh lebih muda. Ternyata kan faktanya terjadi, tidak jauh berbeda kan dengan di kehidupan nyata. Kita kan seringkali kan mendengar bos-bos atau para petinggi baik di dunia bisnis maupun di dunia politik itu kan punya affairs dengan sekretarisnya, dengan orang-orang terdekatnya kan. Makanya ketika rumah tangga itu berada di ujung kehancuran, sekretaris atau orang terdekat ini kan seringkali menjadi tertuding paling awal yang menjadi penyebab terjadinya keretakan rumah tangga itu. Menjadi kian kompleks karena proses akuisisi ini juga melibatkan Andi, menantu dari Om Wan. Andi yang menjabat sebagai salah seorang direktur di PT MFC itu justru akan menjadi korban kalau akuisisi ini benar-benar untuk dilakukan. Ketika kemudian dalam titik ini, Andi ini kemudian protes sama istrinya. Dia merayu istrinya untuk menyampaikan kepada ayahnya ya, yakni Om Wan ini untuk membatalkan proses akuisisi ini. Justru dia terkesan mengancam, kalau misalkan akuisisi ini terjadi, kemudian saya ini kehilangan pekerjaan, lalu bagaimana nasib rumah tangga kita? Ini kan relate juga kan kalau kita membaca ya bagaimana realitas di sekitar kita kan, atau kita mendengarlah bagaimana keluarga yang kemudian bisnisnya itu di ujung kebangkrutan. Ada sengketa bisnis yang terjadi bahkan mengancam keutuhan keluarga. Nanti akan ada perebutan hak kepemilikan, warisan, properti. Ya atau ujung-ujungnya sih tentu ya keutuhan keluarga itu atau minimal keluarga itu tidak lagi menjadi harmonis. Mungkin kita akan berpikir intrik politik itu sudah sangat kejam. Tapi tunggu dulu. Ternyata ya setidaknya kalau kita membaca novel ini, intrik, persekongkolan, pengkhianatan di dunia bisnis itu tidak kalah sadis. Seperti yang diceritakan dalam novel ini, Rani yang merupakan orang kepercayaan Om Wan, justru dia memiliki agenda pribadi dalam proses akuisisi ini. Bahkan dia menjadi bagian dari komplotan calon pembeli. Ini kan menjadi tragis begitu. Bayangkan saja, ini Rani ini sebenarnya pihaknya tuh di mana? Dia posisinya tuh di mana? Harusnya kan dia di Om Wan.
bahkan sangat dipercayai, jauh bahkan dibandingkan dengan anak dan menantu dari Om Wan sendiri. Namun ketika dia ternyata di belakang itu, dia memiliki satu persekongkolan, terutama dengan Roni ya. Jadi Rani, orang kepercayaan Om Wan, bersekongkol dengan Roni yang menjadi mediator, sementara Roni ini menjadi bagian juga dari tim calon pembeli. Awalnya kan perusahaan ini kan ditawarkan 20 miliar. Tapi pada akhirnya disepakati untuk dilepas di harga 3 miliar. Itu kan jauh sekali. 20 miliar kemudian turun drastis ke 3 miliar. Ya sebenarnya kan negosiasi harga ini kan hal yang wajar ya di dunia bisnis ya. Tapi ketika penurunan itu sangat drastis, ini akan menjadi tidak wajar. Tentu ada sesuatu di belakang itu yang melatarinya kan. Kalau dalam literatur ekonomi kan ini kita kenal dengan istilah asimetri informasi atau informasi yang tidak simetris kan. Ada salah satu pihak yang menguasai informasi sehingga kemudian dia mengambil keuntungan dari pengetahuan itu. Nah, kalau misalkan si pihak calon pembeli ini tidak melakukan riset yang mendalam ya, dia tidak melakukan audit keuangan, kemudian audit hukum terhadap kondisi perusahaan itu, mungkin ya mereka akan bersepakat di harga 20 miliar itu, atau setidaknya turun sedikit lah, ya kan? Nah inilah kecermatan sehingga mereka itu mampu untuk mendapatkan harga jual perusahaan, harga beli perusahaan itu menjadi 3 miliar. Tentu kan ada informasi yang sebenarnya asimetris, tapi mereka bongkar kemudian mereka mendapatkan fakta yang sebenarnya. Atau bisa juga karena persekongkolan tadi kemudian ada informasi yang tidak simetris yang disampaikan oleh si pihak pembeli kepada pihak penjual sehingga mereka mendapatkan gain atau keuntungan yang sangat besar sehingga merugikan si pihak penjual. Ini kan dinamika-dinamika yang kemudian terjadi dan sebenarnya sih dalam novel ini dibahasakan dengan ada beberapa istilah yang sangat teknikal ya. Meskipun sih secara keseluruhan istilah-istilah itu tidak membuat novel ini menjadi diktat hukum atau diktat bisnis. Jadi sangat sederhana itu pembahasannya. Karena itu saya mengajak teman-teman semua yang berminat di bidang hukum atau kemudian di bidang ekonomi terutama transaksi perusahaan untuk membaca novel ini. Tidak ada ruginya karena kita akan mendapatkan input yang baru dengan bahasa yang sederhana. Demikian ulasan dari novel Akuisisi ini. Semoga menambah perspektif kita semua. Terima kasih.